Esau dan Yakub, warisan kekal dan sepiring kacang merah. Kisah Esau memberikan bukti tambahan bahwa warisan yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya bukanlah warisan duniawi untuk dinikmati di kehidupan sekarang ini, melainkan warisan kekal yang akan dibagikan di kehidupan yang akan datang. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku makanan dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Dalam surat kepada orang Ibrani, Esau disebut sebagai seorang yang tak beriman atau orang duniawi, karena ia menjual hak kesulungannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar kebodohan dalam transaksi itu. Orang mungkin akan berkata bahwa menjual hak kesulungan demi sepiring makanan adalah perbuatan kekanak-kanakan. Tetapi itu lebih buruk daripada kekanak-kanakan. Itu adalah perbuatan jahat. Hal itu menunjukkan bahwa ia seorang yang tak beriman, yang tidak merasakan apapun selain penghinaan terhadap janji Allah kepada ayahnya. Perhatikan kata-kata Esau ini ketika Yakub memintanya menjual hak kesulungannya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Ia tidak memiliki pengharapan di luar kehidupan sekarang ini dan tidak memandang lebih jauh dari itu. Dia tidak merasa yakin akan sesuatu yang tidak benar-benar ia miliki pada masa sekarang ini. Tidak diragukan ia sangat lapar. Mungkin ia merasa seolah-olah benar-benar berada di ambang kematian. Tetapi bahkan kemungkinan kematian pun tidak mengubah sikap Abraham dan banyak orang lainnya. Mereka mati dalam iman tanpa menerima janji-janji itu. Namun mereka yakin akan kebenarannya dan memeluknya. Esau sebaliknya, tidak memiliki iman seperti itu. Ia tidak percaya pada adanya warisan di luar kubur. Apapun yang ia ingin miliki, ia menginginkannya sekarang juga. Demikianlah dia menjual hak kesulungannya. Adapun juga dengan Yakub, tindakan Yakub sama sekali tidak patut dipuji. Dia bertindak sebagai seorang penipu sesuai dengan sifat alaminya. Kasus yang dialaminya merupakan gambaran dari iman yang lemah dan tidak cerdas. Dia percaya bahwa ada sesuatu dalam janji Tuhan dan dia menghormati iman ayahnya, meskipun saat itu ia sendiri sebenarnya belum memiliki iman tersebut. Dia percaya bahwa warisan yang dijanjikan kepada para leluhur akan diberikan, tetapi pengetahuan rohaninya sangat sedikit sehingga dia mengira bahwa karunia Allah dapat dibeli dengan uang. Kita tahu bahwa bahkan Abraham pun pada satu waktu pernah berpikir bahwa ia sendiri harus menggenapi janji Allah. Jadi, Yakub pasti berpikir seperti yang masih banyak orang pikirkan, bahwa Allah menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Namun, setelah itu dia belajar lebih baik, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan memiliki iman yang tulus seperti Abraham dan Ishak. Kisahnya seharusnya menjadi dorongan bagi kita, karena menunjukkan apa yang dapat dilakukan Allah terhadap seseorang yang memiliki sifat yang sangat buruk, asalkan ia mau berserah kepadanya. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 10 oleh E.J. Wagoner.